Pernahkah kalian merasakan uang 50.000 di tahun 2025 ini terasa sangatlah kecil atau dikit? Padahal jika kita tinjau, uang 50.000 atau nominal 50.000 itu termasuk nominal paling tertinggi ketiga di Bank Indonesia. Nominal yang pertama itu adalah 100.000, nominal yang kedua itu adalah nominal 75.000, dan nominal ketiga yang paling besar itu adalah tadi nominal 50.000. Tetapi mengapa sih nominal 50.000 ini terasa sangatlah kecil, seperti hanya air yang mengalir, atau istilahnya angin yang istilahnya berhembus lewat saja, tidak terasa seperti apa-apa, berbanding berbanding jauh jika kita bandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, di tahun 2020 atau 2021. Dengan uang 50.000 itu kita bisa membeli barang yang lebih banyak dan juga dengan harga yang lebih ekonomis. Nah, pasti ada penyebab dari faktor mengapa tadi uang 50.000 standar uang 50.000 itu terasa sangat kecil. Walaupun ada faktor dari kenaikan suatu harga atau kenaikan dari nilai jasa transportasi. Apa sih penyebab dari kenaikan suatu harga atau kenaikan nilai dari suatu jasa transportasi tersebut? Itu disebut dengan inflasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Ryan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Insya Allah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari inflasi dan bagaimana dampaknya pada kehidupan. Apakah lebih dominan ke hal yang negatif atau lebih dominan ke hal yang positif? Oke, mari kita bahas pengertiannya. Oke, kita langsung ke bab pertama, yaitu adalah pengertian dari inflasi tersendiri. Oke, pengertian dari inflasi adalah keadaan di mana tingkat harga umum dan barang jasa terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mengurangi daya beli uang. Inflasi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, daya produksi yang lebih tinggi atau kebijakan moneter tertentu. Jadi, di sini kita telah mengetahui bahwasanya inflasi adalah keadaan di mana meningkatnya suatu harga terus melonjak dari waktu ke waktu. Tetapi inflasi itu juga disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Lanjut. Nah, penyebab dari inflasi pasti dong ada inflasi atau kejadian inflasi tersebut pasti ada penyebabnya tersendiri. Penyebabnya adalah inflasi didorong oleh berbagai alasan yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis inflasi. Yang pertama adalah jenis tarikan permintaan, itu adalah inflasi dorongan biaya. Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika permintaan terhadap produk dan jasa tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi hingga menyebabkan harga naik. Nah, di sini kita tahu ya, salah satu penyebab utama inflasi itu adalah banyaknya permintaan suatu barang, tetapi penyetokan barang tersebut itu terbatas atau sedikit, makanya terdapat suatu ketidakseimbangan dan menyebabkan suatu inflasi. Inflasi tentunya mempunyai tingkatan tersendiri ya. Ada dari inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, atau hiperinflasi. Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, penyebab, dan asal-usulnya. Inflasi ringan itu kurang dari 10% dari setiap tahunnya, atau inflasi sedang 10% sampai 30% per tahun, itu sudah sangat parah. Lagi inflasi berat itu 30% sampai 100%, tidak paling atas lagi. Dan ada hiperinflasi lebih dari 100% per tahun, itu sudah sangat kacau. Merupakan 4 tingkat keparahan berdasarkan alasannya. Inflasi tarikan permintaan terjadi ketika permintaan terhadap produk jasa melebihi kapasitas produksi. Sedangkan inflasi dorongan biaya terjadi ketika biaya produksi naik. Itu misalnya dalam pembuatannya atau bahan bakar untuk produksi suatu barang tersebut itu naik,
akan terjadi tingkat pengeluaran yang naik. Oke, lanjut. Dampak inflasi terhadap perekonomian. Pasti inflasi ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian. Inflasi mempunyai dampak ekonomi yang beragam, baik menguntungkan ataupun merugikan, tergantung pada besaran dan penyebabnya. Pada tingkat yang moderat, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi sebelum harga-harga semakin meningkat. Nah, namun, inflasi yang berlebihan atau hiperinflasi dapat merusak stabilitas perekonomian dengan menurunkan daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha dan melemahkan nilai mata uang. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tabungan dan rendahnya taraf hidup dan ketidakstabilan sosial. Jadi inflasi ini ada keuntungan dan ada kelebihan. Tetapi jika inflasi itu semakin besar, itu akan menyebabkan yang namanya kerugian. Oke, lanjut ke bab berikutnya, pengaruh terhadap masyarakat. Akan sangat berpengaruh ya terhadap masyarakat pastinya. Inflasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya daya beli, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan. Ketika inflasi terjadi, harga barang dan jasa meningkat hingga mengurangi daya beli uang, terutama bagi individu dengan gaji tetap seperti pejabat sipil atau pensiunan. Untuk kalau misalnya harga suatu barang itu naik, tetapi pendapatannya ya udah nggak ikut naik juga, pasti dia daya beli atau daya mengeluarkan uang itu akan rendah. Oke, step berikutnya adalah mengenai kebijakan pengendalian inflasi. Nah, kebijakan pengendalian inflasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral untuk menjaga agar inflasi tetap stabil dan terkendali. Kebijakan ini mungkin mencakup kebijakan moneter dan fiskal dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menurunkan permintaan kredit dan perlambat perkembangan jumlah uang yang beredar. Nah, tentunya dalam menyikapi inflasi tersebut, bank sentral maupun pemerintah sangat berperan dalam kasus tersebut. Karena dengan adanya keterlibatan bank sentral dan pemerintah, inflasi akan lebih mudah untuk dikontrol supaya tidak adanya kelonjakan kredit terkhususnya di bank sentral ya. Makanya mereka menaikkan suku bunga. Begitu. Lanjut. Oke, berikut adalah data inflasi per tahun yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Pertama, perkembangan indeks harga konsumen Mei 2025. Itu terdapat deflasi. Deflasi ini dimaksud adalah kebalikan dari inflasi. Mungkin maaf tadi saya lupa menjelaskan. Deflasi, kalau inflasi tadi kan kenaikan suatu harga secara waktu ke waktu. Nah, kalau misalnya deflasi itu adalah turunnya suatu harga dari waktu ke waktu. Deflasi pada bulan Mei itu adalah 0,37% dan menurut inflasi 1,19% menurut tahun kalender atau years to day. Dari situ tahunan ada inflasi 1,6%. Nah, lumayan gede kan tahun 2025, khususnya di bulan Mei 2025 ini. Ya kita lihat di data komoditas utama andil dalam deflasi atau yang menyebabkan turunnya suatu harga itu adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan juga ada bawang putih. Nah, tetapi jika kita lihat penyebab utama dari inflasi itu adalah emas. Ya, benar, emas. 0,47% dan tarif air juga ikut naik. Jadi 0,14%. Ada juga ikan 0,12%, kopi juga menjadi naik 0,11%, dan minyak goreng pun ikut naik jadi 0,11% inflasinya. Tentu jumlah ini tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Inflasi year to year atau provinsi kabupaten kota tertinggi ini di data yang sebelahnya, kota tertinggi dan terendah. Kota tertinggi yang mengalami inflasi adalah Papua 5%. 5%. Harga mereka pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dari di Pulau Jawa. Karena juga kita melihat sikon atau kita melihat kondisi alamnya itu jauh dari pusat perbelanjaan di Jawa.
tertinggi, dan terbawah itu adalah di kota Pontianak 0,1%. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi kita mau ambil kesimpulannya, inflasi itu sebenarnya hal yang normal. Tapi jika inflasi tersebut mengalami namanya kelebihan dalam prosesnya, atau istilahnya kurangan dalam misal penyetokan barang, atau ya kegiatan inflasi tersebut mengalami kekurangan dalam permintaan, itu pasti akan berdampak buruk. Jadi sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kekurangan itu buruk. Hanya kita sebagai pelaku ekonomi khususnya gitu ya, kita harus namanya bijak ya, bijak dalam menggunakan barang, bijak dalam memperdagangkan barang, agar supaya tingkatan permintaan dan penawaran ini seimbang dan tidak mengalami namanya inflasi yang tidak sehat. Mungkin sekian dari saya, dan minta maaf jika terhadap suatu kesalahan. Dan menurut kalian bagaimana sih cara yang sangat relevan dalam kehidupan kita untuk menghadapi inflasi? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.